Pemirsa, pemerintah segera mengumumkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 pada hari Senin 2 Agustus 2021. Sejumlah indikator digunakan dalam evaluasi ini. Lalu apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM level 4 ini atau tidak? Dan bagaimana dengan kasus harian COVID-19 pada saat PPKM level 4? Berikut informasinya. Keputusan akhir pemerintah tentang PPKM level 4 ini akan berdasarkan dengan beberapa hal, yakni situasi epidemiologi atau penularan COVID-19 pada masyarakat, pada tingkat daerah, dan juga kapasitas respon kesehatan yang ada. Di sisi lain, keputusan perpanjangan atau tidaknya PPKM level 4 ini akan berdasarkan beberapa indikator yang mengacu pada standar WHO. Standar-standar tersebut diantara lain seperti kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, kematian, indikator respon kesehatan atau testing positivity rate, tracking kontak erat pada kasus konfirmasi, dan juga BOR atau bad occupancy rate. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan. PPKM level 4 sebelumnya bernama PPKM darurat diberlakukan sejak 3 Juli 2021. Per 26 Juli, istilah PPKM darurat dihapus dan digantikan dengan nama PPKM level 4. PPKM level 4 menunjukkan aturan pembatasan yang paling ketat, di mana di bawahnya ada PPKM level 1, 2, dan 3. Sebagian besar wilayah di Pulau Jawa masuk ke dalam kategori PPKM level 3 dan juga level 4. Jika kita mengacu pada data kasus COVID-19 secara nasional yang dikeluarkan oleh covid19.go.id, pada 3 Juli tahun 2021 atau awal pemberlakuan PPKM darurat, kasus baru harian berada di angka 27.913, di mana kasus meninggal dunia 493 dan juga kasus sembuh di angka 13.282. Lalu pada 20 Juli 2021 atau di waktu perpanjangan PPKM darurat pertama, kasus baru harian COVID-19 ini berada di angka 38.325, sedangkan meninggal di angka 1.280 dan sembuh di angka 29.791 kasus. Jika kita bandingkan pada saat awal pemberlakuan PPKM darurat 3 Juli 2021 dan perpanjangannya pada 20 Juli 2021, kasus harian kematian melonjak tajam. Namun kasus kesembuhan juga meningkat dari awal 13.282 kasus menjadi 29.790 kasus sembuh per hari. Namun jika kita lihat data harian kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir, sejak diterapkannya PPKM level 4, kurva menunjukkan angka fluktuatif dengan kecenderungan menurun untuk kategori kasus harian baru dan juga kasus kematian. Sedangkan untuk angka kesembuhan cenderung mengalami kenaikan. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penerapan PPKM level 4 bertujuan untuk menekan laju COVID-19, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan juga kematian akibat COVID-19. Dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mal dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik pun harus dikurangi jumlah yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan. Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away. Tentunya akan berpengaruh terhadap omset suatu usaha atau pendapatan harian para pedagang kecil. Bukan kebijakan yang mudah juga untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian Delta. Pemberlakuan PPKM level 4 telah berhasil meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, penurunan mobilitas, dan juga peningkatan kinerja posko di Jawa Bali. Hasilnya, sejumlah daerah pun menunjukkan penurunan kasus COVID harian dan juga keterisian bed rumah sakit. Tim Liputan, Berita 1.